Selamat siang, Pak Eka, selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi paralel. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk proyek pengganti UAS dengan judul Implementasi Multithreading untuk Web Scraping. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Radisna Krisna Pambudi. Saya Jihad Gasani. Saya Brian Anti. Saya M. Kurniawan. Saya M. Zakon. Saya Devita Saputri. Oke. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, saat ini informasi yang ada di internet itu menyebar dengan sangat cepat dan mempengaruhi sentimen dari masyarakat. Berdasarkan website dari Kominfo, terdapat 5,56 miliar pengguna internet secara global di tahun 2025, termasuk 221 juta pengguna dari Indonesia. Informasi ini sangat penting sebagai data analisis, namun proses pengumpulan data dari banyaknya situs secara sekuensial tidak efisien dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu dibutuhkan sebuah teknik yang otomatis seperti web scraping. Namun, dalam melakukan teknik scraping ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama jika dilakukan secara sekuensial. Untuk meningkatkan efisiensi, digunakan teknik komputasi paralel dengan pendekatan multithreading. Multithreading ini memungkinkan pengambilan data dari beberapa situs yang dilakukan secara bersamaan. Dalam mengimplementasikan multithreading pada web scraping untuk mempercepat proses pengumpulan data secara otomatis dari berbagai situs, sehingga lebih efisien dan hemat waktu. Kemudian pada bagian metode, di sini kami menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yang berfokus pada pengembangan dan evaluasi sistem web scraping multithreading untuk ekstraksi konten artikel berita online Indonesia. Yang pertama pada alat dan teknologi. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan versi 3.8 dan menggunakan beberapa library seperti yang pertama, request dengan versi 2.28.1. Library ini untuk melakukan HTTP request dengan penanganan session dan header yang disesuaikan untuk menghindari deteksi bot. Kemudian yang kedua ada Beautiful Shop 4 dengan versi 4.11.1 yang digunakan untuk parsing dan navigasi struktur DOM HTML yang memungkinkan ekstraksi konten yang tepat dari berbagai elemen halaman web. Kemudian yang ketiga ada Pandas dengan versi 1.5.2 yang digunakan sebagai analisis data kuantitatif dan manipulasi dataset hasil scraping. Kemudian yang keempat ada Thread Pool Executor dari model concurrent.futures yang digunakan untuk implementasi multithreading yang memungkinkan pemrosesan paralel permintaan HTTP. Kemudian ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini diambil yang terdiri dari 10 URL artikel dari berbagai situs berita dan informasi Indonesia. Yang pertama ada situs berita umum yang diambil dari detik.com dengan 3 artikel. Kemudian yang kedua ada situs kesehatan yang diambil dari alodokter.com atau halodoc.com dengan 2 artikel. Kemudian ada situs hukum dengan website hukumonline.com dengan 1 artikel. Kemudian ada situs olahraga dari website bola.com dengan 1 artikel. Kemudian ada situs parenting atau lifestyle dari website orami.co.id dengan 1 artikel. Kemudian ada situs kecantikan dari website maybelline.co.id dengan 1 artikel. Dan yang terakhir ada situs kesehatan komunitas dengan dari website mitrakesmas.com dengan 1 artikel. Baik, berikutnya yang ketiga adalah prosedur pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, inisiasi session HTTP, konfigurasi session HTTP dengan header yang menyerupai browser normal untuk menghindari perbatasan akses. Kedua, multithreading request, implementasi thread pool executor dengan 5 worker untuk melakukan permintaan HTTP secara paralel, meningkatkan throughput dan mengurangi waktu total. Ketiga, ekstraksi konten adaptif, pengguna multiple selector CSS untuk manipulasi elemen-elemen artikel seperti judul, konten utama, penulis, tanggal, dengan mekanisme fallback untuk mengenali variasi struktur. Keempat, validasi konten, penerapan filter berbasis jumlah kata, threshold 100 kata untuk membedakan halaman artikel valid dari halaman non-artikel. Dan yang terakhir, penyimpanan data, hasil ekstraksi disimpan dalam format CSV dengan metadata lengkap termasuk URL, judul, jumlah kata, penulis, tanggal publikasi, dan time proses. Yang keempat, metode analisis data. Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik, deskriptif, dan kategorisnya. Yang pertama, statistik deskriptif. Penghitungan mean, sum, dan persentase untuk mengukur performa dan efektivitas sistem.
Statistik sistem ini menyediakan fondasi untuk pemahaman awal tentang karakteristik dataset, memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan anomali sebelum analisis lebih berlanjut. Yang kedua, analisis kuantil. Penerapan analisis untuk memahami distribusi konten artikel menemukan pentingnya regresi kuantil, menyatakan bahwa regresi kuantil memberikan kerangka kerja yang robust untuk menganalisis distribusi data di berbagai tingkat kuantil, memungkinkan pemahaman yang lebih kompresif dibandingkan pendekatan berbasis rata-rata, terutama ketika data tidak mengikuti distribusi normal. 3. Kontegrasi data. Kuantil binding merupakan transportasi data kuantum kontinu menjadi kategori diskrit yang relatif seimbang sehingga mudah analisis perbandingan antar kelompok dan meningkatkan interpolasi model. Dan yang terakhir, analisis performa. Untuk analisis performa dan tingkat keberhasilan untuk mengevaluasi efisiensi sistem, menjelaskan kuantifikasi kapasitas dan throughput sangat penting untuk evaluasi performa jaringan terintegrasi antar satelit dan terestrial. 5. Validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil, yang pertama, validasi konstruk, pengguna multiple selector dan mekanisme fallback untuk memastikan ekstraksi konten yang akurat dari berbagai struktur website. Yang kedua, validasi internal, implementasi filter berbasis jumlah kata untuk memastikan bahwa hanya konten artikel valid yang dianalisis. Yang ketiga, reliabilitas, penggunaan session HTTP yang konsisten dengan header standar untuk mengurangi variabilitas respons server. Keempat, reproduksibilitas, menyimpan timestamp dan metadata lengkap untuk memungkinkan reproduksi dan replikasi hasil. Dan yang keenam, kerangka analisis. Hasil scraping analisis menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari pertama, analisis performa sistem, evaluasi efisiensi dan throughput sistem scraping. Yang kedua, analisis konten, evaluasi karakteristik kuantitatif dan konten yang berhasil diekstraksi. Ketiga, analisis komparatif, perbandingan tingkat keberhasilan ekstraksi antara kategori website. Dan keempat, analisis distribusi, pemahaman pola distribusi panjang konten artikel berita online. Dan yang terakhir, batas penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Yang pertama, simple terbatas pada 10 URL dari situs berita Indonesia. Kedua, fokus pada ekstraksi teks tanpa mempertimbangkan elemen multimedia. Dan yang terakhir, tidak mempertimbangkan konten dinamis yang dimuat melalui JavaScript. Dan hasil dan pembahasan, pertama, analisis hasil. Ringkasan statistik scraping menunjukkan matriks jumlah artikel berhasil dari nilai 9 artikel, rata-rata jumlah kata 968 kata, total kata 8.712, thread yang paling aktif, thread 2, 3 artikel, average 1.100 kata, waktu eksekusi yaitu 7 detik, kecepatan scraping 1,28 artikel per detik, dan 1,432 kata per detik. 2. Efektivitas multithreading terhadap kecepatan scraping. Proses scraping dapat berjalan paralel, tidak menggunakan URL selesai satu persatu. Thread independence dimanfaatkan secara optimal karena setiap scraping request bersifat I/O bounds menggunakan respon dari server, bukan CPU bounds. Kecepatan scraping rata-rata 1,2 sampai 1,4 artikel per detik dengan throughput 1.400 kata per detik. Hasil dan pembahasan. Validasi konten filter kata minimum 100. Konten di bawah ambang ini diasumsikan bukan artikel utama, misalnya halaman, tentang kami atau konten iklan. Mekanisme ini meningkatkan precision scraping, mengurangi noise dan hasil tidak relevan. Yang terakhir, dari 10 URL uji, hanya 1 URL yang gagal karena konten terlalu pendek, di bawah 50 kata. 4. Analisis karakteristik artikel. Yang pertama, analisis karakteristik artikel. Kedua, analisis kuantitatif dari data scraping menunjukkan bahwa rata-rata artikel terdiri dari 968 kata, terdapat panjang maksimum 1.450 kata, serta distribusi kuantil dengan kandas Q-cut yang terdiri dari 3 Q1 750 kata, artikel singkat mayoritas dari situs gaya hidup, Q2 Q3 750 sampai 1.100 kata, artikel umum berita atau informasi, yang terakhir Q4 1.100 kata, artikel mendalam seperti hukum atau analisis kesehatan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zakwan. Hasil dan pembahasan dari evaluasi performa trading. Dari tabel berikut ada 5 thread yang tiap threadnya memiliki rata-rata kata tersendiri. Seperti contoh, thread 1 dengan rata-rata katanya lebih dari 1.000, sedangkan thread 2 rata-rata katanya di bawah 1.000. Maka dari beberapa thread hasil web scraping ini bisa menghasilkan rata-rata kata yang
tergantung dengan jurnal yang digunakan di algoritmanya. Dari hasil dan pembahasan keandalan dan reproduksibilitas sistem, program dapat menyimpan timestamp untuk tiap scraping, memungkinkan pelacakan proses per detik. Output CSV menyimpan seluruh metadata, judul, konten ringkas, author, tanggal, dan publikasi. Ketiga, pendekatan adaptive selector dengan banyak fallback berhasil menangani struktur HTML yang berbeda. Namun kelemahan utamanya adalah, seperti contoh, program tidak menangani konten dinamis yang berbasis JavaScript. Misalnya dari situs seperti kompas.com atau Tribun News. Karena di konten dinamis yang berbasis JavaScript tidak bisa dilakukan web scraping. Kedua, tidak ada retry mekanisme untuk URL yang gagal karena timeout atau server error. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem web scraping multithreading untuk ekstraksi konten artikel beserta Indonesia dengan teman utama. Pendekatan multithreading meningkatkan efisiensi dengan throughput beberapa artikel per detik. Strategi ekstraksi adaptif dengan multiple selector mencapai tingkat keberhasilan lebih dari 70% pada berbagai struktur DOM. Artikel berita Indonesia bervariasi dengan rata-rata 500 sampai 1000 kata, yang menegaskan pentingnya pendekatan adaptif. Validasi berbasis threshold jumlah efektif membedakan artikel dan non-artikel. Di kontribusi ini, metodologi ekstraksi konten berita efisien dan adaptif untuk media Indonesia yang direkomendasikan dengan perluasan sampel dan integrasi machine learning untuk struktur web kompleks. Untuk saran-saran penelitian selanjutnya, itu yang pertama untuk penanganan konten dinamis. Nah, untuk penelitian yang akan mendatang itu disarankan mengintegrasikan antara teknologi berbasis headless browser seperti Selenium atau Playwright untuk menangani konten yang dimuat secara dinamis oleh JavaScript, khususnya dari situs-situs besar seperti kompas.com atau Tribun News. Kemudian yang kedua untuk implementasi retry mekanismenya, itu bisa ditambahkan sistem retry otomatis pada permintaan HTTP yang gagal akibat timeout atau error server untuk meningkatkan keandalan scraping. Kemudian yang ketiga, dalam skalabilitas dan beban sistem, itu bisa dilakukan uji performa sistem pada skala besar atau bisa digunakan ratusan hingga ribuan URL dengan jumlah thread yang bervariasi untuk mengevaluasi batas optimal sebelum terjadi overhead sinkronisasi. Kemudian bisa dilakukan ekstraksi multimedia dan metadata tambahan dengan mengembangkan metode untuk mengekstrak elemen non-teks seperti gambar, video, dan tag meta atau kategori tagar untuk memperkaya dataset yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir bisa melakukan integrasi dengan analisis NLP, seperti mengkombinasikan hasil scraping dengan teknik Natural Language Processing atau NLP untuk mengklasifikasikan secara otomatis antara analisis sentimen atau deteksi topik berita. Demikian saran yang bisa disampaikan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih.